Perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel kian memanas. Iran terus melancarkan serangan drone dan juga rudal menyasar ke sejumlah wilayah di Israel. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad, Irak menjadi target serangan drone saat rentetan ledakan mengguncang kota tersebut pada Sabtu waktu setempat. Antrean kendaraan pemudik yang akan menuju Pelabuhan Gili Manuk makin parah. Ekor antrean mencapai kota Jembrana atau sekitar 45 sampai 50 km dari Pelabuhan Gili Manuk. Halo, selamat sore saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas TV kembali hadir dengan sejumlah informasi di Kompas Petang. Hanya di Kompas TV independen terpercaya. Bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Neniama, kita jelang Kompas Petang selengkapnya untuk Anda. Saudara, Korps Garda Revolusi Iran merilis rekaman yang menunjukkan peluncuran rudal sebagai bagian dari serangan gelombang ke-49 pada Sabtu waktu setempat. Serangan Fajar tersebut, saudara, menargetkan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah dengan menggunakan rudal dan juga drone secara serentak. Garda Revolusi Iran menyebut serangan ditujukan pada 3 pangkalan Amerika Serikat di Uni Emirat Arab, Bahrain dan juga Kuwait. Sebelumnya, saudara, juru bicara Angkatan Bersenjata Iran memperingatkan Uni Emirat Arab agar tidak membantu Amerika Serikat menyerang Iran. Militer Iran menyebut Amerika Serikat telah menggunakan pelabuhan dan dermaga untuk melancarkan serangan ke Pulau Khark Iran. Iran juga meminta warga sipil untuk segera mengungsi, khususnya di wilayah Pelabuhan Jebel Ali di Dubai dan juga Pelabuhan Khalifa di Abu Dhabi. Ini adalah pertama kalinya Iran secara langsung mengancam pelabuhan komersial di negara tetangga sejak perang dimulai. اسلامی ایران حق مشروع خود می‌داند در دفاع از حاکمیت ملی و سرزمین خود مبدأ شلیک موشک‌های دشمن آمریکایی را در بنادر کشتیرانی، اسکله‌ها و مخفیگاه نظامیان آمریکا در پناه برخی از شهرهای امارات را مورد اصابت و هدف قرار دهد. Serangan drone Iran terhadap pusat pengisian bahan bakar kapal di Fujairah, Uni Emirat Arab menyebabkan operasi pemuatan minyak terpaksa dihentikan. Asap tebal berwarna gelap membumbung di atas fasilitas tersebut. Serangan ke Fujairah terjadi beberapa jam setelah Amerika Serikat menyerang target militer di terminal ekspor minyak di Pulau Khark, Iran. Fujairah di luar Selat Hormuz adalah jalur keluar untuk sekitar 1 juta barel per hari minyak mentah Uni Emirat Arab. Jumlah itu setara dengan sekitar 1% dari permintaan dunia. Saudara, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad, Irak
menjadi target serangan drone saat rentetan ledakan mengguncang kota tersebut pada Sabtu waktu setempat. Kedutaan Besar Amerika Serikat sempat mengeluarkan peringatan keamanan terbaru yang meminta warga Amerika untuk meninggalkan kota. Mereka juga meminta agar warga tidak datang ke kedutaan di Baghdad maupun konsulat jenderal di Erbil. Peringatan itu dikeluarkan karena adanya risiko serangan rudal, drone, dan juga roket yang terus berlanjut di wilayah udara Irak. Pusat Komando Amerika Serikat merilis rekaman baru yang menunjukkan pasukannya menyerang target di Iran. Tanggal dan lokasi pasti dari rekaman yang dibagikan oleh CENTCOM tidak diketahui. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran. Teheran menanggapi dengan serangan terhadap Israel dan aset Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah. Amerika Serikat mengerahkan USS Tripoli di Timur Tengah. Pentagon juga mengirimkan pasukan tambahan ke wilayah tersebut, termasuk kapal serbu amfibi Tripoli beserta unit ekspedisi marinirnya. USS Tripoli yang saat ini berada di wilayah Asia Pasifik mampu membawa jet tempur. Amerika Serikat telah melakukan serangan terhadap lebih dari 6.000 target di Iran selama 14 hari terakhir. Hampir 2 minggu pemboman AS Israel telah menewaskan sekitar 2.000 orang di Iran. Dua pekan perang Amerika-Israel dengan Iran, sejak serangan pertama yang menyebabkan Iran kehilangan pemimpin tertinggi saat itu, Ayatollah Ali Khamenei, belum ada tanda perang akan mereda. Amerika Serikat maupun Iran saling serang. Belakangan, Iran meluncurkan pesawat tanpa awak atau drone yang menerobos sistem perlindungan Tel Aviv. Korps Pengawal Revolusi Islam hari ini merilis rekaman peluncuran drone. Selain drone, Iran juga meluncurkan rudal balistik. Pada serangan gelombang ke-49, Korps Garda Revolusi merilis rekaman pada hari Sabtu yang menunjukkan peluncuran rudal sebagai bagian dari gelombang ke-49 Operasi True Promise 4. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Larijani, menyebut tekanan yang diberikan Trump justru akan memperkuat Iran. ترامپ مشکلش اینه که عقلش نمیرسه که ملت ایران ملت رشیده ملت قویه ملت با اراده هرچی اون فشار بیاره اراده ملت قوی‌تر میشه. Selain serangan yang diarahkan ke Tel Aviv dan sejumlah fasilitas dan pangkalan utama Amerika Serikat di negara-negara Teluk, media Iran melaporkan sisa-sisa pesawat tak berawak yang diduga MQ-9 Reaper buatan AS yang konon telah dicegat oleh sistem pertahanan Korps Garda Revolusi di Bandar Abbas. Puing-puing logam terbakar, sementara satu baterai terlihat bertuliskan US. Amerika Serikat belum berkomentar terkait insiden di Bandar Abbas pada saat berita ini diterbitkan. Sementara Israel mengungkapkan serangan ke Tehran akan semakin intensif. המאבק העולמי והאזורי מול איראן, אותו מובילים נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, עולה מדרגה ונכנס לישורת ההכרעה שתימשך ככל שיידרש. Eskalasi perang antara Iran dan Amerika Israel telah menyebabkan harga minyak dunia melonjak. Lantaran jalur pengiriman melalui Selat Hormuz yang mengangkut sekitar 20% pasokan minyak dunia terganggu. Saudara, sebuah pecahan proyektil menghantam rumah penduduk di daerah Sela, Israel, menyebabkan kerusakan yang luas saat Iran melancarkan gelombang serangan baru terhadap Israel. Sejumlah petugas darurat, polisi dan juga regu penjinak bom serta personel keamanan berjaga di luar rumah terdampak serangan. Tidak ada korban jiwa atau luka. Pihak berwenang Israel mengklaim seluruh warga telah mengikuti instruksi petugas keamanan. Personel keamanan telah menutup area di sekitar rumah dan tidak mengizinkan masyarakat umum mendekati lokasi serangan. Sebelumnya, saudara, Israel dan Iran telah saling melancarkan serangan rudal dan juga drone sejak 28 Februari lalu.
Sementara itu, saudara, 2 orang terluka setelah rudal balistik Iran menargetkan kota Eilat di Israel Selatan. Pecahan rudal menghantam beberapa lokasi di dalam wilayah perkotaan, saudara. Pihak berwenang Israel melaporkan setidaknya 3 lokasi dampak di seluruh kota. 1 pecahan menghantam jalan perumahan, menghancurkan jendela dan juga merusak mobil yang diparkir. Pecahan lainnya mendarat di area taman umum yang sebagian besar tidak ada orang pada saat itu. Sementara itu, dampak ketiga dilaporkan di dekat zona industri utara kota yang menyebabkan kerusakan ringan. Informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya, antrean kendaraan pemudik mengular hingga 40 km menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali.